Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo dan kali ini saya kedatangan sebuah headset open ear dari JT Indonesia. Dan ini pertama kalinya saya nyobain headset open ear yang menggunakan teknologi bone conduction atau konduksi tulang. Jadi headset ini bisa ngasih kita pengalaman dengerin musik lewat tulang tengkorak kita. So di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang saya rasakan selama menggunakan headset open ear ini, tapi tentunya setelah yang satu ini. Jujur, desain kayak gini tuh buat saya pribadi agak unik ya. Biasanya kan kita tuh kalau dengerin lagu pengennya headsetnya yang nyantol di kuping biar suaranya tuh kedengeran lebih jelas dan detail. Tapi ini malah nempel di luar kuping. Dan setelah saya cari tahu, ternyata headset ini memang sengaja pakai desain open ear kayak gini, biar penggunanya bisa tetap fokus sama suara di sekitar pas lagi olahraga. Karena emang headset ini direkomendasikan banget buat nemenin olahraga kalian. Contohnya kayak buat bersepeda gitu, kayaknya lebih bagus aja kalau pakai headset ini karena kita juga bisa tetap dengerin suara dari luar, misalnya kayak suara kendaraan sekitar kita. Jangan sampai nanti ada yang laksonin dari belakang terus kita nggak denger dan nantinya malah celaka. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut soal headset ini, saya mau ngasih tahu apa aja yang ada di paket penjualannya. Yang pertama tentu aja ada headsetnya, terus ada kabel charger micro USB, terus ada buku panduan dan juga kartu garansi. Untuk build quality-nya sendiri cukup solid, materialnya juga terbuat dari bahan plastik bagus dan ringan banget nih. Oh iya, di sini juga ada beberapa bagian yang pakai tambahan rubber kayak di bagian output suaranya ini. Tujuannya biar nyaman aja pas nempel di kulit kita. Terus di bagian belakang dan atasnya ini juga diselimuti rubber dengan tujuan kenyamanan juga dan ini fleksibel banget cuy. Mau dibengkokin kayak gimana juga nggak bakal patah nih, asli. Dan headset ini juga udah punya sertifikasi IPX4 yang artinya headset open ear ini udah tahan keringat. Jadi untuk dipakai olahraga udah oke banget sih. Sementara itu untuk sistem pengontrolannya sendiri, headset ini dilengkapi dengan satu sistem touch control di bagian kanan dan fungsinya bisa buat play dan pause musik, angkat dan reject telepon juga bisa. Di sebelah kanannya juga ada lubang mikrofon kecil yang bisa dipakai buat teleponan dan selama saya pakai headset ini buat teleponan juga headset ini tuh masih oke banget. Suara saya juga masih bisa didengar dengan jelas oleh lawan bicara saya. Anyway, di bagian bawahnya juga ada satu buah lubang micro USB dengan penutup karet dan satu buah tombol volume down dan satu buah tombol volume up yang juga bisa berfungsi sebagai tombol power. Dan sama seperti headset Bluetooth lainnya, tombol volume up dan down-nya ini juga bisa dipakai buat ngatur preview song dan next song. Untuk spesifikasinya, headset ini udah pakai Bluetooth versi terbaru yaitu Bluetooth versi 5.0 dengan baterai 230 mAh yang bisa bertahan buat dengerin lagu hingga 6 jam. Lumayan lama juga nih. Dan untuk masalah durasi pengecasannya, baterainya ini bisa terisi penuh sekitar 1,5 jam. Tapi pas saya cobain ngecharge lebih dari 1,5 jam, lampu LED-nya ini tetap nyala dan nggak ada bedanya. Baterainya ini pas udah penuh sama pas awal ngecharge tadi. Sama-sama nyala warna hijau. Jadi mungkin agak susah ngebedain kapan baterainya ini benar-benar terisi penuh. Tapi yang jelas kalau udah 1,5 jam ini baterainya udah pasti 100%, jadi cabut aja. Oh ya, cara pairingnya ini juga gampang banget. Kalian tinggal tap aja tombol volume up selama 5 detik. Nantinya bakal langsung ke detect dan lampu indikatornya ini bakal kedap-kedip warna putih. Terus kalau mau dimatiin tinggal tap tahan lagi aja di tombol plusnya selama 5 detik dan nantinya bakal ada indikator warna hijau yang nandain kalau headsetnya ini udah mati. Oke, sekarang saya mau bahas soal suaranya. Buat kalian yang ngarep headset ini bakal ngeluarin suara yang ngebass, kayaknya headset ini bukan headset yang pas buat kalian. Kalau emang situ nyarinya yang ngebass ya. Suara pas dengerin lagu rock dengan posisi open ear-nya itu berasa ngecering banget dengan frekuensi high yang cukup tinggi dan treble-nya juga cukup berasa banget. Terutama di bagian distorsi gitar dan juga kick drumnya. Mungkin ini karena posisinya yang nggak masuk ke lubang telinga ya. Karena pas saya pakai agak dimasukin ke telinga itu ternyata suaranya lebih better. Sektor mid-nya lebih jelas kedengeran, suara kick drum dan suara instrumen lainnya juga lebih mantep nih. Cuma kalau kita kelamaan pakai posisi seperti ini dengan dimasukin ke dalam telinga seperti ini, jujur aja lama-kelamaan kuping saya ini agak sakit ya. Dan kalau buat sepedaan sih saya nggak menyarankan kalian buat pakai posisi seperti ini. Karena takutnya kalian malah nggak fokus ke suara sekitar kalian.
Anyway, headset ini juga udah support 6D panoramic sound yang bikin soundstage-nya ini cukup luas dan perpindahan suara dari kiri ke kanan atau sebaliknya juga berasa banget nih. Dan ada salah satu detail kecil yang pengen saya kasih tahu juga kalau headset ini tuh punya transisi suara yang smooth banget. Jadi misalnya pas kalian play lagu ataupun stop lagu itu suaranya nggak bakal ngagetin gitu, jadi nggak bakal langsung masuk, tapi ada sedikit efek fade in ataupun fade out-nya. Jadi kayak pelan-pelan gitu masuknya. Nggak tahu ini penting apa enggak, tapi yang jelas nggak semua headset bisa kayak gini. Well, kesimpulannya, menurut saya headset ini cocok banget buat nemenin kalian olahraga. Karena selain pakai teknologi bone conduction yang lebih aman, modelnya yang kayak gini juga bikin headsetnya ini nggak bakal jatuh pas dipakai olahraga. Soalnya kalau pakai headset yang kecil kayak gini, kayak Redmi AirDots ini atau Apple AirPods sekalipun, kadang suka gampang jatuh dan terkadang kita juga suka lupa kalau kita emang lagi pakai headset. Jadi saya rekomendasiin banget headset ini buat olahraga aja. Sementara kalau buat dipakai dengerin musik atau main game, mungkin kalian bisa cek playlist video review earphone ataupun headset lainnya di channel ini. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video. Anyway, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau beli ZT Open Ear ini, silahkan klik link pembeliannya di deskripsi video. Dan sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dan dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So, thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.